I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I Welcome got to my no love channel, for the Digital fakeness. Edu. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar kali ini dari Kemenpan RB menjelaskan tujuan pendataan honorer yang sebenarnya dan juga menyampaikan bahwa kuota CPNS dan P3K tahun ini resmi bertambah. Inilah rinciannya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info terbaru dari Digital Edu, serta jangan lupa share. Pada surat edaran Menteri Pan RB terdapat kabar bahwa pendataan tenaga honorer atau non-ASN diperuntukkan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai P3K 2022. Akan tetapi tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai P3K 2022. Lantas, apakah ada kaitannya dengan seleksi P3K 2022? Diketahui bahwa surat edaran Menpan RB yang dimaksud yaitu surat edaran yang dirilis pada tanggal 20 Juli 2022 tentang pendataan tenaga honorer. Surat edaran tersebut untuk menindaklanjuti adanya penghapusan tenaga honorer atau non-ASN yang diberlakukan pada tahun 2023. Selain itu, surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah nantinya hanya akan ada dua jenis kepegawaian. Dua jenis kepegawaian yang dimaksud pada lingkungan instansi pemerintah adalah pegawai ASN P3K dan pegawai ASN PNS. Sehubungan dengan pendataan tenaga honorer, non-ASN harus segera dipersiapkan beberapa data sebagaimana instruksi yang sudah disampaikan. Menpan RB juga telah memberikan informasi resmi terkait skema pendataan tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Pihak PPK juga telah didorong untuk melakukan pemetaan tenaga honorer atau pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Pada pendataan atau pemetaan tenaga honorer, tentulah harus mempersiapkan beberapa data penting. Berikut data-data yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah nama. Ini diisi sesuai dengan KTP tanpa gelar. Kemudian yang kedua tanggal lahir beserta tempat lahirnya. Yang ketiga kualifikasi pendidikan, yaitu bisa diisi S1 atau D4 ya. Kemudian yang keempat adalah kelompok pekerjaan. Ini bisa diisi tendik, kemudian nakes, ya, tenaga kesehatan atau yang lain. Kemudian yang kelima adalah pekerjaannya, bisa diisi guru, kemudian dokter, kemudian tenaga administrasi, dan lain sebagainya. Yang keenam, mulai bekerja. Ini maksudnya adalah tanggal mulai tugas atau TMT. Yang ketujuh adalah usia. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk usia, ini minimal adalah 20 tahun dan maksimal 56 tahun tertanggal 31 Desember 2021. Yang ke-8 adalah pengangkatan. Nah, ini mulai tanggal saat diangkat ya, pengangkatan. Kemudian yang 9 adalah SK. Ini mulai SK awal hingga SK akhir. Dan yang ke-10 adalah akun pembayaran. Lebih lanjut, dalam akun pembayaran yang dimaksud dalam data di atas ada 3 kategori, yaitu akun 51, akun 52, dan akun 53. Penjelasan dari 3 akun tersebut adalah sebagai berikut. Kode akun 51 adalah untuk belanja penyelenggaraan pemerintah pusat dan belanja pegawai. Maksudnya adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta diberikan untuk pegawai honorer yang diangkat
sebagai pegawai lingkup pemerintahan yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Itulah tadi penjelasan tentang akun 51. Selanjutnya adalah kode akun 52. Ini adalah untuk belanja barang. Maksudnya belanja barang di sini adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan garing atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan garing atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Dan juga pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Berikutnya kode akun 53 adalah untuk belanja modal. Kode ini untuk pengeluaran, pembayaran perolehan aset dan garing atau menambah nilai aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan, nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Seperti biaya operasional panitia pengadaan barang atau jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan. Itulah tadi penjelasan kode akun baik 51, 52 maupun 53 yang berdasar dari temanku ya. Untuk kode ini bisa Bapak Ibu download pada kolom deskripsi. Sementara itu pada tenaga honorer atau non-ASN yang memenuhi syarat dalam pemetaan honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti CPNS dan P3K 2022. Nah, pada dasarnya tujuan yang sebenarnya terkait pendataan tenaga honorer adalah untuk memetakan potensi-potensi pegawai non-ASN agar dapat menjadi pegawai P3K dan PNS. Jadi pendataan ini tujuannya bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN. Sebab diketahui juga bahwa apabila ingin menjabat sebagai pegawai ASN, maka harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam hal ini banyak juga teman-teman ini yang salah persepsi, salah penafsiran terkait dengan beredarnya surat atau pendataan tersebut. Jadi, adapun maksud pengangkatan yang beredar itu adalah bagi yang memenuhi persyaratan sebagaimana di surat edaran Menpan RB. Kemungkinan dapat mengikuti seleksi P3K dan CPNS, kemudian baru diangkat menjadi pegawai pemerintah. Oleh sebab itu, nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah akan dibagi menjadi dua kategori, yaitu permanen dan temporer. Maksud dari permanen adalah pegawai PNS dan yang temporer adalah pegawai P3K, meskipun jabatan yang didudukinya dalam jangka panjang. Selain PNS dan P3K, ada pula pegawai outsourcing yang mekanismenya menggunakan jasa. Pegawai outsourcing yang dimaksud contohnya seperti pengemudi, cleaning service, termasuk pula jasa pengamanan. Perlu diketahui juga tentang pemetaan bahwasannya untuk jabatan fungsional guru sebenarnya sudah berjalan sebab sesuai data di Dapodi Kemendikbud. Hal itu pun juga berlaku untuk tenaga kesehatan yang pengolahan datanya berasal dari Kementerian Kesehatan. Nah, karena itu harapan dari Menteri Pan RB adalah agar pemetaan non-ASN atau honorer, data-datanya dapat melengkapi penyusunan langkah strategis pemerintah untuk menuntaskan honorer atau pegawai non-ASN. Sementara itu, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Aba Subagja, mengatakan bahwa formasi CPNS, P3K guru dan non-guru untuk tahun anggaran 2022 sebanyak 1.200.429. Angka tersebut mengalami penambahan dibandingkan dengan laporan pelaksana tugas Menpan RB Mahfud MD dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu.
Mahfud MD dalam raker tersebut menyampaikan kuota ASN secara nasional sebanyak 1.086.128. Terdiri dari formasi tersebut atas P3K pusat 93.553 dan daerah 942.257. Adapun rincian formasi CPNS P3K guru dan non-guru tahun ini adalah sebagai berikut. Ini adalah setelah adanya penambahan formasi. Yang pertama yaitu pusat sebanyak 95.324, terdiri dari guru sebanyak 50.000, dosen 15.000, nakes 7.000, dan jabatan teknis 23.324. Sementara untuk formasi di daerah sebanyak 1.054.276. Ini terdiri dari guru 758.018 orang, kemudian nakes 255.249, sedangkan jabatan teknis 41.009. Yang ketiga, ada sekolah kedinasan, yaitu untuk CPNS ini sebanyak 8.941. Dan yang terakhir untuk Papua dan Papua Barat ini khusus ya sebanyak 41.888. Ini terdiri dari P3K dan CPNS Papua 28.895, sedangkan P3K dan CPNS untuk Papua Barat 12.993. Itulah tadi formasi rincian untuk CPNS dan P3K guru dan non-guru untuk tahun 2022. Demikian kabar yang saya sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu mohon undur diri, sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.